mungkin tahu kalau di gamelan itu ada kayak sebuah rumor atau mungkin legenda gitu. Kalau ada beberapa aturan, misalnya kayak kamu nggak boleh melompati gamelan. Banyak banget kasus yang kita temuin loh di masyarakat umum. Kalau misalnya, yo paling gampang lah lingsir wengi ketika kita setel orang takut gitu. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang udah tahu, tapi ada juga yang masih takut gitu loh. Karena emang dogma dari awal tuh sudah ditanamkan bahwa apa ya, ketika kamu mendengar lagu yang hubungannya dengan gamelan itu membawa hal-hal mistis yang bersifat negatif. Sebenarnya kan nggak kayak gitu juga. Dan itu akhirnya jadi pembodohan publik ya. Iya, betul juga. Itu. Padahal kalau misalnya kita mau cermat, harusnya kalau orang dengerin gamelan itu malah ngantuk. Ya, iya. Harusnya. Kenapa? Malah takut. Kenapa malah ngantuk? Karena menurutku gini, karena menurutku gamelan itu nadanya tuh terlalu indah. Sangat lembut gamelan itu. Tipikal suara yang dihasilkan atau lagu-lagu yang dihasilkan lembut. Jadi kayak mungkin semacam terapi buat kita. Bener nggak? Kayak mungkin tadi kita mainin, kita kan rotok liar-liar, ngantuk-ngantuk gitu kan. Kami nggak tadi kami main itu 20 menit ya pemirsa ya. Tapi kami yang main itu hampir nggak merasa kalau itu. Nah, betul. Karena kami menikmatinya. Nah, sekarang pertanyaannya, seremnya di mana? Bodoh Anda itu. Oh, biasanya gitu. Nah, kalau saya itu dari yang dibicarakan oleh saudara Redian dan saudara Unggul ini tadi, itu sebetulnya yang saya tangkap dan juga ingin saya utarakan adalah bahwa di dalam musik terutama gamelan ya, yang kita bahas sekarang adalah gamelan, itu rasa itu sangat penting. Yang ditekankan oleh kedua teman kita tadi adalah tentang rasa. Jadi menurut saya publik, khalayak, orang banyak itu jangan memberi cap dulu bahwa gamelan itu menakutkan, terus membawa suasana yang tidak baik dan sebagainya, karena sebetulnya apa yang disebut mistik mungkin itu menjadi suatu kesalahpahaman ya. Apa yang disalahpahami sebagai suatu yang mistik bahkan klenik terus akhirnya jadi menakutkan, itu sebenarnya adalah hasil dari permainan rasa dari para pemain maupun juga pembuat gamelan itu menurut saya. Jadi rasa itu yang ditekankan pada diskusi. Saudara Fafa ya, apa namanya, sama sedikit menambah. Jadi sebenarnya ada apa namanya, walaupun ini di luar gamelan gitu, sebenarnya hari ini ada suatu penyimpangan mengenai istilah mistis. Jadi mungkin hari ini banyak orang menganggap mistis itu suatu hal yang mengerikan, suatu hal yang spooky gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lebih dalam tentang ajaran spiritual, ajaran keagamaan, sebenarnya mistik ini adalah suatu sarana untuk mencapai tataran makrifat. Jadi kalau teman-teman tahu tentang istilahnya mendengar namanya tasawuf, syariat, makrifat, tarikat, hakikat, ya itu saya kira mistik itu berada di posisi itu. Dan istilahnya saya menekankan satu hal mengenai bagaimana mistis itu sebagai itu kata sifatnya. Sedangkan kalau mistik sendiri itu memang adalah suatu langkah untuk merenung, suatu langkah untuk introspeksi, dan suatu langkah untuk menemukan jati diri. Itu sebenarnya mistik. Nah, sedangkan mistis itu lebih kepada sifat suatu perlakuan begitu. Oh ya, saya mau menambahkan, kalau sebetulnya gamelan itu mau jadi menakutkan, mau jadi menyenangkan, itu ya juga tergantung yang mendengarkan, yang menerima hasil dari gamelan itu. Jadi gamelan itu
tidak menakutkan ya gamelan tuh ya ini. Tapi sekarang mungkin menjadi banyak disalah pahami bahwa gamelan itu menakutkan terus apa dan sebagainya tuh ya mungkin karena orang banyak itu sudah menaruh asumsi dulu dan menjadikan apa dan membesar-besarkan asumsi itu sehingga dirinya jadi takut sendiri terus membagikan ketakutan itu kepada orang lain yang sebetulnya itu belum tentu apa benar. Jadi itu tergantung dari orang banyak sebetulnya. Isinya di dalam benak orang banyak itu bagaimana tentang mungkin sama satu lagi ya, kalau teman-teman mungkin tahu kalau di gamelan itu ada kayak sebuah rumor atau mungkin legenda gitu. Kalau ada beberapa aturan, misalnya kayak kamu nggak boleh melompati gamelan, terus dan lain-lain lah. Nah, mungkin dengan adanya kabar-kabar tersebut, itu kan soalnya kan ada kan yang bilang ketika kamu ngelompatin gamelan tiba-tiba nanti kamu didatengin siapa, Mbah Sopo, nggak bisa nggak tahu lah gitu. Tapi kan sebenarnya ada tujuannya gitu loh, ada tujuannya. Jadi kalau sepengetahuanku orang-orang zaman dulu itu memberitahu seseorang itu tidak dengan gamblang, tapi mereka menggunakan sarana. Nah, salah satunya ya yang terjadi pada gamelan. Kenapa kamu tidak boleh melompati gamelan? Yang pertama, gamelan ini kan bentuknya macam-macam gitu ya. Dan kamu kalau misal meleng sedikit atau kamu nggak waspada, kalau kamu nyandung gamelannya atau apa ke serimpet, kamu bisa jatuh. Kalau jatuh kamu bisa kena di instrumen lainnya. Yang sakit siapa? Kamu kan. Ditambah kalau gamelannya rusak, ini mahal boy. Mohon maaf nih, ini mahal gitu. Iya. Kurang baik apa coba? Jadi nggak usah takut ya. Iya. Ini harga ini sama UKT saya mahal ini. Cetok UKT iki ditambah padha isih larang gamelan. Iya, masih mahal ini. Makanya karena orang-orang zaman dulu tuh tahu bahwa sebenarnya gamelan ini kan sebuah benda yang atau instrumen yang sangat berharga gitu loh. Karena pertama memang mahal itu tadi, terus memang harus butuh perawatan yang khusus. Makanya menciptakanlah cerita-cerita seperti itu biar kita pun bisa bersikap ketika kita berada di area gamelan dan nggak ngawur, nggak cenanangan gitu. Sebenarnya kan kayak gitu, tapi mungkin orang-orang hanya menangkap dari sisi luarnya saja sehingga asumsi yang diterima oleh masyarakat itu menjadi wah kaitannya dengan hal-hal mistis tadi. Bahkan nggak cuman peringatannya kan nggak cuman gamelan nggak boleh dilengkapi, ada banyak sebetulnya. Misalnya itu apa gawangan gong itu gayor itu misalnya nggak boleh disampiri, bahasa Indonesia disampiri, ya itulah digantungi sesuatu pakaian. Misalnya kamu baru nabuh terus sumuk terus lepas baju yuk disampir ke di gayor gong itu juga ada orang yang lihat begitu terus langsung diingetin, langsung kayak itu ada. Nah, kalau menurut saya kan seperti itu kan bisa ditanggapi secara macam-macam. Ya memang itu tadi orang dulu memperingatkan itu kan, orang memperingatkan itu supaya berusaha bagaimana supaya yang diperingatkan itu nurut. Nah, makanya orang dulu itu karena saking kreatifnya terus membuat aturan yang semacam itu dengan harapan nanti dia itu mau patuh karena takut nanti gamelannya nggak dilupati terus dia jadi kenapa. Padahal itu sebetulnya esensi dari peringatan itu tuh logis. Satu, menghindari dari kesandung itu tadi ya, terus yang kedua ini yang mungkin banyak orang itu tidak sadar, seperti yang tadi juga sudah
utarakan oleh Mas Redian. Gamelan itu kan suatu benda alat musik yang pembuatannya itu rumit. Kadang juga pakai laku, ya. Laku itu tidak cuma puasa, banyak. Nah, sekarang misalkan saudara-saudara mau bikin apa misalnya yang bagi Anda itu barang itu hasil karya itu sangat berharga dan dalam membuatnya Anda membutuhkan pengorbanan yang besar. Kemudian itu dilompati orang atau dilecehkan orang. Pasti kan ya walaupun Anda bisa menahan amarah sesabar-sabarnya Anda, tapi kan pasti ada perasaan gak enak di diri Anda. Nah, begitu juga dengan gamelan. Suatu benda yang dibuat dengan rumit, dengan susah dan sangat kompleks dilompati, itu kan secara etika tidak pantas. Nah, maka peringatan itu untuk menghindari itu tadi. Kan kalau masalah itu ada yang nunggu atau tidak kan kita nggak bisa tahu, ya, kita kan nggak tahu secara pasti. Maka yang jelas tujuannya itu ada peringatan seperti itu tadi. Ibit wah sudah. Fungsi Anda apa di sini? Kebak Iya, sama mungkin ada yang penasaran dengan kenapa kok gamelan itu harus ada apa ya, kebanyakan kalau gamelan itu ada namanya kiai. Dan juga dikasih sajen. Itu juga kadang-kadang ini yang juga kadang-kadang sering dilihat orang-orang kalau sekiranya ada gamelan ditabuh tuh biasanya memakai sesaji gitu ya. Sebenarnya sesaji itu bukan diarahkan untuk gamelannya secara fisik, tetapi